Sebelumnya, Namo Buddhaya. Selamat datang kembali di channel Ayo Belajar. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha kelas 6 SD dengan materi Kisah Kebijaksanaan bagian 2 bersama Pak Parsimin. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita membacakan Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Setelah kita membacakan doa wandana, selanjutnya kita akan memasuki materi kita. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang kisah kebijaksanaan, yaitu kisah perumpamaan rumah yang terbakar. Pada video ini, kita akan melanjutkan materi tentang kisah kebijaksanaan bagian 2, yaitu kisah panah beracun. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya dengan kisah anak yang hilang. Kisah panah beracun. Seperti pada sebelumnya, telah saya sampaikan bahwa Buddha mengajarkan Dharma dengan menggunakan berbagai macam metode dan cara. Salah satunya yaitu menggunakan kisah perumpamaan. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah perumpamaan panah beracun. Tujuan pembelajaran. Pertama, siswa mampu mengetahui kisah perumpamaan populer tentang perilaku bijaksana. 2. Siswa mampu memahami makna kebijaksanaan dalam kisah perumpamaan. Dan yang ketiga, siswa mampu menunjukkan pemahaman atau perilaku bijaksana setelah mempelajari materi ini. Kita lanjutkan. Sekilas tentang kisah panah beracun. Kisah panah beracun mengisahkan tentang seseorang yang terkena panah beracun, tetapi ia tidak mau mencabut panahnya sebelum mengetahui siapa yang memanahnya. Ia akhirnya meninggal karena kebodohannya sendiri. Ya, jadi dalam video ini kita akan membahas tentang kisah panah beracun. Jadi kisah panah beracun ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang terkena panah beracun, tetapi dia tidak mau mencabut dan mengobati panah tersebut sebelum ia mengetahui siapa yang memanahnya. Akhirnya dia meninggal karena kebodohannya sendiri. Oke, kita lanjutkan. Baiklah, kita akan masuk ke materi kita, yaitu tentang kisah panah beracun. Kisah panah beracun ini bermula dari terdengar suara cep. Terdengar suara anak panah mengenai sesuatu. Lalu terdengar teriakan, "Ah! Wah, gawat, teman kita terkena panah. Kita harus segera menyelamatkan nyawanya," seru seseorang. Ketika dilihat, ternyata luka temannya cukup dalam. Anak panah itu juga beracun. Teman-temannya berdatangan dan berkata, "Tenang kawan, kami akan langsung mencabut anak panahnya. Kamu jangan bergerak." Jangan dicabut dulu. Cari tahu dulu siapa yang berani memanahku.
laki-laki atau perempuan, muda atau tua, apa sukunya. Tapi sebaiknya panah ini dicabut dulu, darahnya semakin banyak yang keluar, ujar kawannya. Tidak, jangan dicabut dulu. Aku harus tahu dulu anak panahnya terbuat dari apa, kayu atau besi, panjang atau pendek. Aku juga harus tahu siapa yang memanahku, apa alasan dia memanahku. Kawan, anak panahnya harus segera dicabut. Kalau tidak, racunnya akan menyebar dan kamu tidak tertolong lagi, ujar temannya. Tidak, jangan coba-coba kalian cabut sebelum aku tahu bagaimana. Dia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya karena ia terlanjur mati sebelum satu pun pertanyaannya terjawab. Jadi, itulah cerita kisah tentang panah beracun, ya. Jadi, apa pendapat kalian setelah kalian mengetahui tentang kisah perumpamaan, kisah panah beracun? Kalian pasti berpendapat ya, betapa bodohnya orang tersebut. Benar, orang itu memang bodoh. Ia tidak bisa memutuskan dengan bijaksana mana yang harus didahulukan dan mana yang tidak perlu. Perumpamaan di atas adalah cerita dari Buddha untuk menggambarkan betapa bodohnya seseorang yang selalu mempertanyakan serta mempermasalahkan hal-hal yang tidak perlu, padahal ada hal-hal yang lebih perlu yang harus dilakukan. Dari cerita ini, kita bisa memahami bahwa kita juga sebagai manusia sering mempertanyakan dan mempermasalahkan hal-hal kecil, hal-hal yang tidak perlu untuk dipermasalahkan. Padahal ada hal lain yang harus kita lakukan atau ada hal lain yang lebih penting untuk kita lakukan. Jadi, kita sebagai siswa Buddha harus memiliki kebijaksanaan untuk bisa menentukan mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan. Kita harus juga bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Kita lanjutkan. Dahulu ada seorang bernama Malun Kaputa yang datang dan bertanya kepada Buddha dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Buddha hanya diam saja. Buddha tidak menjawab. Namun itu bukan berarti Buddha angkuh atau tidak tahu, melainkan karena tahu seandainya Buddha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Malun Kaputa akan semakin bingung dan tidak akan bertambah bijaksana. Ya, jadi inilah salah satu metode Buddha untuk mengajar dharma kepada para siswa-siswanya. Ya, Malun Kaputa dia menanyakan berbagai hal yang tidak bermanfaat. Ya, Buddha tidak meladeninya, Buddha tidak menjawab satu persatu pertanyaan dari Malun Kaputa, tetapi Buddha hanya diam saja, ya, tanpa menjawabnya. Ya, karena Buddha tahu jika Buddha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu tidak akan bermanfaat bagi Malun Kaputa, karena dengan jawaban dari Buddha tidak akan menjadikan diri dari Malun Kaputa itu bertambah kebijaksanaannya. Lanjutkan, Buddha lebih menekankan kepada hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan dan kebaikan kita. Jika pertanyaan yang diajukan itu memang bermanfaat untuk kemajuan dan membawa perkembangan batin bagi seseorang, maka Buddha akan menjelaskan dengan panjang lebar tanpa diminta sekalipun. Ya, jadi Buddha lebih menekankan kepada hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan dan kebaikan kita. Jadi misalnya kita ingin mengetahui cara untuk berbahagia, hidup bahagia, untuk perkembangan batin kita, Buddha pasti akan selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Bahkan sebelum kita meminta kepada Buddha, Buddha akan menjelaskan cara-cara untuk kehidupan kita lebih baik lagi.
Sebagai siswa Buddha, kita harus menjalani ajaran Buddha dan meneladani sikap-sikap luhur Buddha. Buddha lebih menekankan kita untuk mempraktekkan Dhamma yang telah beliau sampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga bisa untuk meneladani sikap-sikap luhur dari Buddha dalam keseharian kita, sehingga kebahagiaan akan kita peroleh. Kita juga bisa mencontoh perilaku-perilaku mulia dari siswa-siswa Buddha. Ya, kita bisa mencontoh perilaku-perilaku mereka dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu menebarkan cinta kasih, untuk kebahagiaan diri kita sendiri ataupun untuk kebahagiaan orang lain. Buddha tidak melarang kita untuk bertanya, tapi kadang ada anak yang suka bertanya hal-hal iseng atau karena tidak memperhatikan penjelasan guru, terus bertanya hal-hal yang sama. Ya, kadang kita sebagai siswa, ya kita sering juga bertanya hal-hal iseng untuk mengisengi guru kita. Jadi kita tidak boleh melakukannya, ya, karena guru kita adalah orang yang telah berjasa untuk kita, yang telah mengajari kita banyak hal. Ketika kita berada di sekolah, kita bisa membaca, menulis, berhitung, dan lain sebagainya. Itu karena jasa-jasa dari guru-guru kita. Jadi kita juga harus menghormati guru kita seperti kita menghormati Buddha. Atau juga kita sering juga tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Ya, ketika guru menjelaskan di depan, kita tidak memperhatikan sehingga kita tidak tahu apa yang diajarkan oleh guru kita. Kemudian kita bertanya lagi, mengulangi pertanyaan yang sama. Itu juga tidak baik dan kita harus menghindarinya. Kita harus selalu memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru kita, sehingga kita akan memahami apa yang diajarkan oleh guru dan kita bisa mempraktekkan ajaran guru kita dalam keseharian kita. Kadang kita sering mempermasalahkan hal-hal kecil dengan teman atau keluarga yang akhirnya membuat kita bermusuhan. Padahal hal yang didebatkan itu tidaklah penting. Kadang-kadang orang berdebat hanya untuk menang sendiri saja, bukan untuk memahami sesuatu yang dengan lebih baik. Jadi, daripada kita mendebatkan hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih baik kita hidup bersama dengan damai dan bahagia. Ya, jadi daripada kita mempermasalahkan hal-hal kecil, berdebat untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih baik kita hidup damai dan bahagia bersama-sama dengan teman atau keluarga kita. Kita juga harus lebih bijaksana untuk selalu berusaha mengerti dan memahami orang lain, sehingga kita akan bisa hidup bersama dengan orang lain tanpa beradanya permusuhan. Ya, kita harus mencontoh perilaku-perilaku luhur dari Buddha. Ya, demikian tadi materi kita tentang kisah perumpamaan kisah panah beracun. Sebelum kita tutup, mari kita membacakan petikan Dhammapada 101. Daripada 1000 bait syair yang tak memiliki arti, lebih baik 1 bait syair yang setelah didengar menjadi teduh. Ya, silahkan kalian pahami petikan dari syair Dhammapada ini. Tentu ketika kalian memahaminya, petikan syair Dhammapada ini memiliki makna yang sangat dalam, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang akan membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kita. Kita memasuki simpulan. Jika kita melaksanakan ajaran Buddha, kita akan hidup bahagia. Ya, kembali lagi, mari kita bersama-sama untuk selalu mempraktekkan, mempelajari, dan melaksanakan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari kita,
supaya hidup kita menjadi lebih bahagia. Demikian tadi materi kita tentang kisah kebijaksanaan, kisah panah beracun. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu bagi kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Ayo Belajar. Sampai jumpa. Namo Buddhaya.